Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewarganegaraan akan mendiskusikan mengenai KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kan udah tahun 2024 kan mau pemilu nih. Ini kira-kira pada mau milih siapa nih? Pertama dari Nova dulu lah. Kalau saya sih karena belum tahu calonnya yang pasti siapa aja ya. Cuman kan desas-desusnya kayaknya Pak Ganjar, lalu ada Pak Prabowo, Puan, terus Puan mungkin tidak masuk. Enggak. Dan satunya itu mungkin lagi Bapak Anies. Anies Baswedan. 3 calon. Erick Thohir enggak ikut. Mungkin jadi wakil. Kemungkinan sih jadi Wakil juga sih ya. Prabowo. Kalau Prabowo. dari pilihan saya sih saya belum menentukan ya, karena masih mempertimbangkan siapa yang bakal dipilih. Kalau Dimas, Saudara Dimas. Oh iya. Kalau saya sendiri sih kayaknya saya milih Pak Prabowo ya. kenapa? Ya nggak tahu. Asal Karena milih. mungkin dari dulu, Ya. dari dulu suka sama Prabowo, berarti Iya. kayak Tim sukses Prabowo. sesama ya, apa ya? sukses. Visi misinya sesuai. Sesuai sejalan lah. Sejalan. Sa- Kalau dari Krisna, Oh, menurut saya sendiri sih saya tuh lebih memilih ke Partai Merah ya, ke Bapak Ganjar. Oh. Karena kan Sa- sudah beberapa dari proyek-proyek yang telah dilaksanakan oleh Bapak Joko Widodo sebagai selaku presiden saat ini, yaitu mungkin proyeknya akan naik gitu. Ketika dibawakan oleh partai-partai yang lainnya itu malah menurun sehingga utangnya semakin banyak, dan juga beberapa negara itu mengalami inflasi seperti itulah. Dan saya Kalau- melihatnya. dulu sih kan. Untuk saya sendiri sih, karena saya masih bingung pencalonannya, dan karena banyak sekali masalah-masalah partai, terutama partai sekarang, partai petahana. Partai pertahanan itu partai apa? Partai merah. Partai pertahanan. PDI ya. Ya PD, apalagi kan tentang banyak sekali kan kasus-kasus korupsi sebelum pas pandemi. Nah, itu kemungkinan itu karena saya masih bingung juga, saya untuk sekarang golput. Oh. Kalau dari Mas Prapi sendiri ini Kalau aku sendiri sih jujur ya masih resah sama apa ya, soal ini ya, kayak yang dibilang bagus tadi soal korupsi. Apalagi kan sekarang kalau misalkan pemilu itu biasanya kan si paslon ini suka nyogok masyarakat buat Pemilih ya. milih dia, kayak kasih uang lah dan segala Kamu macam. bisa kasih duit, nanti kamu pilih saya gitu. Ya membeli dan suara gitu ya. membeli suara rakyat gitulah. Penyuapan pasti tidak Luput. miss lah, atau luput dari pemerintahan atau politik itu pasti ada gitu. Dan aku juga gimana ya, masih ibaratkan kalau misalkan paslon nih masih jadi paslon suka ngasih janji-janji palsu gitu. Pokoknya pas sudah kepilih, mereka nanya janji. Iya. Misal janjinya pengen perbaiki jalan lah atau bangun masjid, tibanya pas nggak kepilih Mereka ingkari. ganti gitu loh. Itu kan Manis di gimana ya? awal. Sering Jadi terjadi itu kan, sih gitu. itu kan Sering. kayak nggak ikhlas gitu berarti kan. Ya. Nah, aku masih bingung juga sih kalau untuk ini buat pemilu 2024 nanti siapa. Calonnya siapa aja sih? Yang Ada sudah yang tahu? disebutin tadi, Ya. mungkin dari 3 partai ya. Tiga partai. Tiga partai. Partai merah, partai putih, sama Prabowo partai itu biru. Pak Prabowo nyalon lagi nggak sih? Nyalon. Nyalon. Nah, Nyalon. seharusnya iya. Nyalon. Karena beberapa janji atau dari Menteri Pertahanan dia sudah memberikan janji untuk melanjutkan sebagai presiden. Kalau kalian sadar nih, di para pengguna Facebook atau IG itu sekarang para calon-calon itu mulai aktif di sosial media untuk menggambarkan sosok baik mereka di depan masyarakat. Pakai promosi gitu ya. Promosi, iya. Saya kan main Facebook nih. Sebenarnya TL saya itu nggak pernah keluar politik-politik. Cuman baru-baru ini tiba-tiba keluar kayak Prabowo kunjungan kemana, lalu Ganjar kemana, kayak saya juga bingung itu kok tiba-tiba keluar di TL saya itu. Jadi kan itu mungkin mereka memberikan
apa ya, promosi untuk masyarakat agar mereka terlihat baik di depan mereka, agar kedepannya begini. Oh jadi istilahnya kayak pencitraan. Pencitraan, Ya, ya. pencitraan sama panjat sosial sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya, Soalnya kan Indonesia. juga pemilu tahun depan kan sudah Oh, dekat ya? bulan Tahun-tahun Pemilu serentak ya? Ya. Presiden kok. Ya, Pak. Presiden. Presiden, DPR, DPRD, Oh, berarti serentak. Serentak sama. banyak. Gubernur juga ya? Gubernur belum. Oh belum. Belum. Gubernur berbeda, per daerah berbeda. Nah terus kalau balik dulu, kalian masih ingat nggak sih yang soal korupsi bansos? Oh, iya, iya. Saya Mensos, Menteri Mensos, Menteri- siapa ya? Aku lupa namanya. Itu korupsinya gede banget ya. Nah itu maksudku gimana ya? Politik di Indonesia itu udah Mensos Kayak- Juliari. Siapa? namanya? Mensos Juliari. Juliari. Oh Juliari Batubara kalau Iya. misalnya. Ya, Oh iya, Oh, iya. iya. Itu apa? Ditunjuk sama Prabowo nggak sih? Sepupunya Prabowo ada. Wah, itu aku kurang tahu. Orang tahu, orang menteri pasti Orang dipilih orang oleh presiden. Presiden. Presidennya. Oh, presiden. Benar kurang. soalnya itu korupsi. Padahal kan dia seorang menteri gitu. Menteri. Kok bisa nonton Kenapa? itu? Padahal itu juga waktu keadaan Indonesia masih gawat karena COVID kan waktu Oh, itu. iya, Masyarakat COVID. lagi bingung gimana. Banyak yang Terus dari bilang- pemerintahan juga mereka sampai menyalurkan uang untuk mesti masyarakat. Ternyata malah Malah salah disalurkan. satu menteri mereka malah bilangnya sih saya cuma ngambil 10.000, tapi dikali dong, dikali berapa juta masyarakat. Itu Malah udah udah. dari berjuta-juta masyarakat di Indonesia. Sama aja bikin itu kelaparan. triliunan. Dan kasihan juga sama orang-orang yang Benar-benar pas membutuhkan COVID, ya? yang kehilangan pekerjaan kan banyak kok gitu. Ya. Dan bansos itu kan sangat berguna untuk mereka karena banyak pihak tahu. Membantu masyarakat, misalnya UMKM atau yang misalnya di PHK atau apapun, misalnya sakit di rumah sakit kan juga perlu bantuan sosial. Apa politik di Indonesia tuh bisa sekosong ini loh, ya bisa transparan sama sekali tuh. Menurut kalian gimana? Menurutku sih itu harus ada kesadaran dari diri masing-masing sih, soal perlu ditingkatkan juga kayak pendidikan nasionalisme cinta tanah air buat Enggak, menurutku mahasiswa. kalau pendidikan cinta tanah air itu sebenarnya udah ditanamkan kan dari kecil. Yang salah tuh menurut saya sistem pemerintahannya. Kenapa? Karena Apa yang salah? apa itu? Kalau ini menurut saya pribadi ya. Di apa ya, tatanan negara ini tuh kurang transparan gitu. Kayak misalnya pengeluaran dana untuk ini. Kan waktu itu pernah ada yang apa itu kasus diangkat dana untuk pulpen atau buku doang itu sampai triliunan kan, itu kan membakros yang komputer juga itu, tahu nggak? Oh ya, dan juga Oh, tirai, iya. ya tirai, Tirai itu kan, ya Allah, tirai itu Sampai korupsi. sampai korupsi sampai berapa 8 miliar. M itu. Tirai apa sih? Tirai rumah, Tirai gedung, tirai gedung, gedung itu loh, rumah dinas, Anggota dinas DPR, anggota itu sampai mau dimasangin mana? tirai. Kira saja apa ya? Apa namanya? 8 miliar. Komputer yang disediakan untuk siswa-siswa yang harganya satu komputer sampai jutaan tapi speknya Speknya ternyata rendah. rendah sekali. Itu Itu kan sangat memberi. sebenarnya itu kan udah ketahuan lu, masyarakat juga udah tahu, udah menyuarakan lu kok harganya sampai segini kok sini, cuman sampai segini juga pemerintah nggak ada tanggapannya sama sekali kan, maksudnya itu nggak diusut, mesti nggak dicariin gimana Solusinya seperti apa apa? seperti apa, dan pasti kejadian itu akan terulang kembali dan membuat para pejabat itu merasa aku korupsi yo paling gua kadang tahu nggak- ini, tahu no yo paling Apa? yo dijarke kan. terus kesebar berita benar, terus udah hilang, Terus ditutupin. juga, misalnya waktu penyaluran uang juga nih kan, uang kan disalurkan dari atas, misalnya dari atas presiden misalnya mengeluarkan uang 10 M untuk ini, tapi kan itu kan lewati jalur yang banyak kan itu kan. Iya, Untuk makin ke bawah ini tuh kok makin semakin dikit. ke bawah itu semakin sedikit. Nah, ketika kan ada jalur yang hilang nih kok, loh, kok dari 10 M dari 9 M kok 8 M loh, ini buat apa ya kan? Jalurnya itu bisa di track kan, cuman mereka itu kayak Menghilangkan jejak. nggak mau tahu gitu, kayak mereka malah ikut kayaknya bekerja sama sih kalau itu menurut Wong kali kom berarti. Wong kali kok sistemnya yang rusak menurut saya. Harus dari dalamnya dulu ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana, saya nggak tahu.
Lanjutnya lagi. Bentar, kalian sadar gak sih kalau selama ini pejabat itu sering korupsi itu selain yang dikatakan oleh Mas Nova itu karena lembaga KPK-nya sendiri itu kuasanya sudah kayak apa dilemahkan. Oh, benar sih. Iya. Nah, Bahkan sempat mau kayak dihapuskan ya, Udah dibarin. Iya, betul. karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Nah. Cuman aku membayangkannya kalau bahkan ada KPK aja, Kayak kasus gitu. korupsi aja masih banyak Iya, ya. apalagi nggak ada. nah itu. Tapi kadang kalian kepikiran nggak sih kalau di dalam KPK-nya sendiri juga ada Pasti ada, pasti sosok sih. yang Dimasukin. yang Pasti. maksudnya Penyuap. gini-gini lah. Ya, Ya. kalau itu ya Pasti ada. Pasti. Kalau menurut masyarakat pasti ada, karena masa yang namanya contohnya Setia Novanto itu Oh. ketika di share-nya Oh, iya. itu waktu diwawancara nggak ada di share-nya, itu bagaimana gitu? Oh iya. KPK tuh tugasnya Loh, bagaimana? Setia Novanto itu salahnya malah dia bagus loh. Iya. Waktu diwawancarain Mandan sholat, habis sholat. habis sholat baca buku mah. Hebat sekali. Citranya bagus banget ya. Bagus sekali loh itu. Mbak Nana. Iya. Tapi menurut penelitian itu bukan kamarnya itu. Kamarnya itu sebenarnya di hotel. Lebih bagus lagi. Lebih Iya. bagus lagi. Penjaranya tuh di hotel, bukan di penjara. Coba gitu. itu dia punya uang segitu banyaknya untuk kayak gitu, itu uang dari mana itu coba? Kalau nggak dari Ya, itu kan juga ada satu orang lah. Ya setiap orang lah punya uang juga punya kuasa gitu. Lu punya kok. kamu punya uang, kamu punya kuasa. Lu punya uang, lu punya kuasa. Nah, itu dia. Setiap Itu- orang tuh pasti punya gitu. George slogan yang terkenal saat ini. Iya. Yang lagi viral. Yang viral. Mau orang biasa mau pemerintah yang tinggi pun pasti punya itu. Nah, punya uang pasti punya kuasa apapun segalanya. Berarti hukum di Indonesia ini bisa dibeli dengan uang. Ya. Bisa. Bisa. 100% bisa. Enggak Contohnya cuma hukum apapun sekarang dibayar pakai Nah, uang. bisa. Everything is money ya. Everything is money. Ya. Kamu yang salah, kamu punya uang, kamu benar. Iya. Pokoknya gitu. Contohnya kasus-kasus yang Berarti korupsi itu sampai miliaran Hmm. di penjara cuma 3 bulan. Sedangkan yang curi kayu Nenek-nenek. Iya. Itu Itu sampai berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? 7 sampai 8 tahun itu lama padahal sekali. cuma kayu loh. Cuma kayu berapa kilo gitu. Sebenarnya kan itu juga masalah. Warga tahu nih, maksudnya penduduk tahu. Loh kok, maksudnya perbandingan hukumnya itu sangat tidak adil. Iya. Warga kan juga tahu, pasti sebenarnya mereka mikir gak sih kayak pemerintahannya sih kayak kenapa nggak mau melihat kasus ini gitu loh kayak Padahal udah berulang kali ya. udah terlihat jelas sangat jelas kayak gede banget gitu loh, cuma Iya. masih semuanya masih diam gitu karena mereka takut lah Sama yang punya kuasa yang duit sama itu. yang punya uang kuasa. Lalu sekarang mengkritik pemerintah aja Bisa dipenjara. bisa dipenjara loh, bisa dilaporin. Ya karena itu pengesahan undang-undang yang masyarakat pun tidak tahu gitu loh. Tiba-tiba Ya. ada aja. Ya. Menurut kalian yang pengesahan undang-undang secara tidak tahu itu bagaimana menurut kalian? Itu parah sih. Saan undang-undang secara tidak tahu. Ya, Jadi tiba-tiba di pemerintah mengesahin undang-undang. oleh DPR gitu. Iya. Nggak ada undingan Waktu sama yang, sekali sama masyarakat. waktu yang viral kemarin remaja hingga demo beberapa Oh, yang soal omnibus law. Ya, salah satunya. salah satunya ya, Salah salah satunya. satunya. Kan banyak gitu. Pada tahun kemarin tahun ini tuh banyak sekali seperti itu. Itu bahkan mahasiswa aja sampai banyak banget seluruh Indonesia ya. Iya, Yang Indonesia. Ada itu waktu COVID ya? Iya, lagi Ya, COVID. COVID. Lagi COVID. Pada nggak tahu semua. Berarti mereka tuh mencari kesempatan dan kesulitan. Ya seperti itu. Dan biasanya kalau orang-orang demo kayak gitu, mahasiswa yang demo-demo gitu dibayar nggak sih biasanya sama orang yang Pasti ada. Pasti ada. Karena Nggak- demo itu karena kan dimulai dulu oleh beberapa apa namanya orang, apa namanya sebuah organisasi. Kamu dibayar untuk memulai demo itu. Emang itu sebuah struktur, Bang. Ada di pemerintahan. karena aku juga misal aku sebagai mahasiswa ya kayak kalau nggak dapet apa-apa di jalan panas-panasan di Iya. teriak-teriak tuh kayak males kecuali Iya. kalau ada bayarannya gitu Ya, emang itu memang ada. ya Cuman juga ada mahasiswa yang demo pure memang untuk Betul, ada. ya, ya, nggak itu semua Nggak ya. semua loh, nggak semua. Oknum. Ini Oknum dan juga beberapa Iya, organisasi. di ya. disclaimer dulu ya. Takutnya nanti dicap, wah ini Wah, ini. mengkategorikan semuanya begini enggak, ini beberapa. Nah, yang baru-baru ini nih, yang ketua BEM UI yang ngedemo presiden itu gimana tuh menurut kalian? Yang demo presiden. Iya, harus mundur sebelum jabatannya selesai. Itu gimana tuh? Aku nggak ngikutin berita ini. Ada tiba-tiba berita kemarin ketua BEM UI itu pengen apa? Presiden mundur Jokowi, sebelum Pak jabatannya. Jokowi. Iya.
mundur. Lah, nggak usah mundur aja, habis ini juga mundur. Iya, makanya. Nah, sebentar lagi kan juga pemilu ya. Itu kayaknya ya. Kenapa harus mundur sekarang? Kayaknya cuman spekulasi itu kayaknya dibayar sama orang. Oh ya benar sih. Gak mungkin kayak Lagi nggak ada masalah apa-apa tiba-tiba disuruh mundur kan aneh. Iya. Bang Pak Jokowi ini sebenarnya kuat, cuma partainya saja yang membuatnya dia seperti itu. Ya karena pelingkuran politik lah. Sebenarnya membuat dia mengekang Lagi-lagi politik ya? Ya, semua dikaitkan dengan politik dan juga KKN juga. Semua itu mempengaruhi apa yang Berarti ingin dimulai, malah dia tuh takut untuk apa yang dia mulai. berarti emang politik sama korupsi itu berkaitan. saling Amin. Saling. Saling ya? Pasti saling berkaitan. Dan KKN pasti ya begitulah. Mau di perusahaan swasta, tetapi banyaknya di perusahaan pemerintah, lingkungan pemerintah itu lebih banyak sekali. Bahkan nggak cuma di ranah politik, bahkan kayak di universitas-universitas. Oh, dalam itu banyak. ada ya? iya Pasti. Ya contohnya kayak pungli itu udah termasuk itu. Oh iya, pungli. iya Pungli ya misal apa ya? Kayak ada mobil barang truk gitu kan mau masuk ke Lingkungan. Wilayah. pabrik atau wilayah Harus bayar tertentu dulu. gitu, harus bayar dulu. Padahal kan aslinya itu nggak boleh. Nah, itu kan pungli juga masih merajalela. Dari parkir Indomaret saja udah terlihat ya. Yang tulisannya parkir gratis itu. Ya. Padahal tulisannya udah jelas parkir Ya, gratis, tapi tiba-tiba Ini dari hal kecil loh. Dari hal kecil semua deh. Iya, apa yang dimulai? Dan kalau menurut kalian ya dari ya apa yang sedang terjadi di Indonesia ini kayak banyak korupsi gitu kan, kayak upaya pencegahannya tuh apa ya? Kalau aku jujur aja kalau udah terlanjur banyak kayak gitu, udah terlanjur kayak ibaratkan tikus sudah menguasai lumbung lah, Oh iya, itu kan udah sulit. ya sulit. Emang harus dibahas. Harus intinya ya kita harus bakar lumbungnya gitu. Dari akarnya dulu sih. Dari akarnya jadi dari akarnya itu berarti dari generasi muda gitu. Loh, tapi percuma nggak sih? Generasi Kamu muda itu itu. dari generasi muda nanti pas dari dia masuk ke pemerintahan gitu lagi. jadi tikus lagi. iya Nah itu tergantung apa ya, pendidikan yang diajarkan Iya. selama dia Berarti belajar. kualitas gurunya harus di. Iya. Nah itu kualitas pengajar Ya. di Indonesia juga. Sekarang pengajar itu gajinya tapi masih Iya. Nah yang bermasalah itu Dari padahal pengajarnya. tenaga pendidikan itu kan penting Sangat banget. penting. Sangat Tapi biayanya kecil. Ya. apalagi guru honorer tuh. Waduh, Waduh. kasihan. bahkan per bulan aja Cuma berapa ratus ribu. bahkan ada yang bayarannya molor Iya, kasihan sih. gitu kan. Mereka ngajarnya niat bener-bener tapi kayak nggak dihargain gitu. Sedangkan yang guru asli yang ngajarnya nggak benar malah dibayar penuh. Seperti itu. Memang banyak pemerintah bersih itu, orang-orang pemerintah bersih itu banyak, tapi dibuang oleh pemerintah yang lebih Karena banyak kuasa. orang-orang yang istilahnya Jujur. kotor berarti ya iya itu punya banyak backingan ya sih. Iya. Nah, Punya. didukung dari belakang-belakang. Iya. Dari belakang juga kan. Dia punya kuasa. Dengan orang yang benar-benar jujur dan Dia tuh malah dibuang. Banyak yang dikucilkan gitu ya. Ya. Bukan dikucilkan lagi, dibuang dari Oh dibuang deh. pemerintah langsung. Bahkan ditolak langsung. Ya bahkan kita Di demo, yang di demo juga ada. jadi mau juga ada, sampai ada lambangnya itu juga ada. Ya, sampai jadi ikonik itu juga ada. Dan beliau jujur. Kalau menurut kalian ini kan mau pemilu ya. Nah, Jokowi kan berarti udah 2 periode ya. Dua. Kinerjanya menurut kalian gimana nih? Bagus deh. Untuk Gimana kinerjanya Pak Jokowi selama ini menurut saya sih sudah lumayan bagus ya, karena Pak Jokowi sendiri sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia, terutama di kancah apa yang di Nusa Tenggara itu MotoGP ya. Iya, Nah, Itu di MotoGP itu di mana sih? Itu bukan di Lombok ya? Ya, Nusa Nusa Tenggara, Tenggara. NTB. Nah, kan kinerjanya selama ini udah bagus. Dia juga sudah mengadakan KTT apa G20. Nah, itu yang menurut saya itu acara itu sudah Menaikkan nama Indonesia. iya menaikkan nama Indonesia. Jangan lupa mendamaikan perang Rusia Ukraina. Iya. Pak Jokowi loh.
Nah kalau itu sudah Pak Jokowi kan sudah berusaha, cuma karena masalahnya agak internal kan ya, ya. setidaknya Pak Jokowi Sudah berusaha. ya sudah berusaha. Sudah memberikan kontribusinya sebagai apa ya? Ya, PBB yang so- menjaga kedamaian dunia lah ya. apa namanya? Ya negara yang menolak penjajahan lah. di negara non-blok. Nah. Pak, menurut Apa? Dimas sama Krisna kinerja Pak Jokowi gimana? Menurut saya kinerja Pak Jokowi bagus, sangat bagus malah. Untuk tapi dalam ranah saya ngomong Jawa aja. Tapi dalam ranah yang lain sih memang belum. Kalimantan, Tapi- Sumatera gitu. bukan Sulawesi sama Papua. Memang dia mensejahterakan tapi belum berarti menaikkan infrastrukturnya tuh belum, mungkin karena terlalu jauh atau infrastrukturnya terlalu mahal. Tapi dia bisa membangkitkan Indonesia ke sebesar 60% GDP-nya dia menjadi ranah dunia, dan juga menekan inflasi sampai 2% itu sangat sulit. Di sebelum Pak Jokowi itu pasti di atas 20% atau di atas 10%, itu paling sulit. Paling hebat tuh Pak Jokowi, hebat sekali. 2% hingga proyek-proyeknya dia menaikkan negaranya tuh sampai bilang terlama di dunia tuh masih bisa. Dan kalau Papua itu kan ya sudah lebih mendingan nggak sih daripada Loh, sebelum- Papua itu sebelumnya? termasuk salah satu itu loh kota di Indonesia yang kabelnya semua di bawah tanah loh. Iya. Apalagi Papua kabelnya udah gak di atas lagi loh, kan bahkan di Jawa masih ada. Semarang itu yang ada di bawah cuman kota lama doang. Kota lama itu kabelnya udah di bawah semua. Iya. Tapi kan yang lainnya kayak yang di sini kan yang Iya. masih di atas nih. Papua itu kampungnya udah di Iya, bawah tanah kabelnya. infrastruktur Papua itu bukan dari pemerintah, tetapi dari asing, Freeport. Makanya dia Iya. berani. Makanya saya tekankan bahwa Papua itu disejahterakan, bukan dibangun infrastruktur oleh Cuman memang pemerintah, belum tetapi- menyeluruh. Iya. Belum Tetapi menyeluruh, dibangun tapi infrastrukturnya oleh asing. Freeport. Nah, apalagi Freeport diambil alih sama Indonesia. Kan? Ya itu. Ya. Belum. Mereka sudah Ya, Indonesia belum. udah ambil Udah. saham 51%. Ya, Contohnya kan bisa cuma jadi 49%. kalau Amerika kan namanya Indonesia. Iya. Ya sudah pembeliannya sudah menjadi nama Indonesia. Itu yang hebat. Itu pas periode Pak Jokowi. betul-betul Iya. betul-betul mensejahterakan itu. Karena kan jujur aja dari pandanganku kalau Papua tuh seperti dianaktirikan Iya. di Iya. Indonesia. Padahal kayaknya banyak Dan banget. baru Iya. diperhatikan ini pas zamannya Pak Jokowi. Ya semoga Bagus. presiden Selanjutnya nextnya tetap Ya. memperhatikan Memperhatikan teman-teman kita yang di Papua dan ya nggak cuma di Papua sih, Seluruh Indonesia, Indonesia. seluruh Indonesia lah. seluruh Indonesia lah, Seluruh itu Indonesia. dirasakan lah, nggak Jawa aja gitu. Ya memang Jawa kan pusat pemerintahannya, Pusat tapi pemerintahan. ya seenggaknya Masih bisa dibangun lah. Jangan hanya berpikir Jawa adalah kunci gitu. Iya. ya. Jawa adalah kunci, jadi fokusnya ke Jawa. Gitu. Yang lainnya Tapi Pak Jokowi juga keren loh, menteri-menteri yang dipilihnya itu udah mantep-mantep menurut saya. Kayak yang itu yang menteri siapa yang mau ngundang Argentina untuk tanding sama Indonesia itu Erick udah Thohir. Erick Thohir itu kan juga salah satu menteri nih kan, dia sudah berani gitu. Terus yang menteri olahraga dan itu kan itu anak muda tuh, itu menteri muda loh yang Oh, iya. dipilih sama Pak Jokowi. Itu pertama kali loh ada menteri yang muda, bukan kalangan dari orang tua tapi muda. Itu Menpora kayak Menpora itu dia pemuda, masih standarnya masih ya umur muda lah gitu. Jadi menteri itu kan cuma kerja kuliah Keren. itu udah termasuk apa ya, langkah yang maju untuk membuat Indonesia tuh enggak selalu berada di jalur yang tua gitu. Dan pengaruh Pak Jokowi selama menjabat ini cukup besar ya, banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Contohnya aja pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palembang. Tapi kan belum jadi ya, belum Lagi tapi udah proses. belum Lagi proses. proses. Lambangnya udah jadi. Oh. Jadi infrastrukturnya itu udah mulai dibangun, tinggal Tinggal dilanjutin sama presiden Iya, selanjutnya. dan juga gerakan buat pemasok asing gitu. boleh menanam infrastruktur di Indonesia sama kayak Papua gerakannya. ya. Kalau aku sendiri berharapnya presiden selanjutnya tuh melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini sih. Jadi nggak Nggak, tiba-tiba berubah lagi. Itu Itu malah kapan majunya? kapan majunya kalau kayak gitu. Karena dari yang kulihat juga presiden-presiden terdahulu juga gitu, kayak Berubah mulu. berubah belum gitu. selesai ganti belum Iya. selesai Jadi ganti. kayak mangkrak semua. Iya, Ya, jadi kapan kayak selesai nih yang kalau gitu. Itu lah ya. Seperti itulah. Itu kan. Ada lagi nggak? Ya, mungkin Sudah sih. mungkin sekian ya. Kalau gitu
sekian pembahasan diskusi dari kelompok kami. Apabila ada Kesalahan kata-kata kata yang kurang tidak enak didengar atau menyinggung siapapun. atau menyinggung siapapun, karena di sini kami tidak bermaksud untuk menyinggung Ya, siapapun, kami hanya hanya menyampaikan pendapat pendapat pribadi. pribadi masing-masing Ya. dari kita. Kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Your friends all say you're fine.